Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini tentang seseorang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tanda orang yang Allah jadikan baik dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah. Idza arada, apabila bermaksud siapa Allah bi abdin, terhadap seorang hamba, khairan, kebaikan, faqahahu, maka Allah faqihkan terhadap hamba tersebut fid dini, dalam masalah agama. Nah, jadi salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan atau menjadikan seseorang ini baik, ya. Maka yang pertama atau diantaranya adalah Allah berikan pemahaman terhadap hamba tersebut dalam masalah agama. Tuh, ya. Nah, pemahaman ini tentu ada proses, ya. Kita contoh begini, ini seorang anak gitu ya, seorang anak ini akan Allah berikan kebaikan atau akan Allah jadikan seseorang yang baik, maka kemudian ada keinginan dalam diri seorang anak ini untuk mendalami ilmu agama, memahami, ya, ilmu agama. Kemudian orang tuanya pun ada keinginan dalam hatinya. Kedua-duanya sinkronlah keinginan itu. Hanya kemudian si anak tersebut dimasukkan ke suatu lembaga, apakah itu pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan agama yang lainnya, ya. Orang tuanya ridho, anaknya ridho, orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh, akhirnya si anak tersebut paham terhadap agama. Nah, ini tidak sembarangan, ya. Artinya orang ini bisa paham agama itu bukan kebetulan atau bukan hanya karena dia itu mau belajar, enggak. Ada hakikat di balik itu. Apa? Allah Subhanahu wa taala bermaksud kepada orang tersebut untuk dijadikan, ya, hamba tersebut orang baik. Gitu, ya. Nah, kemudian wazahadahu fid dunya, dan Allah menzuhudkan hamba tersebut fid dunya, dalam masalah dunia. Jadi tidak hubud dunia, ya. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar dicukupkan, ya. Kenapa? Karena begini, kalau Allah tidak memberikan rasa cukup kepada seorang hamba, dalam zahirnya sebanyak apapun, bahkan sekalipun hartanya melimpah, untuk kebutuhannya sudah terpenuhi, masih banyak sisanya, itu dirinya akan merasa tidak cukup, karena mohon kepada Allah, ya. Nah, hamba ini akan Allah berikan rasa cukup. Bukan berarti sekarang begini, ya, lebihnya gitu, ya, tidak diinikan, enggak. Jadi artinya dia akan merasa cukup gitu. Dia usaha semaksimal mungkin, usahanya semaksimal mungkin, dengan kemampuan ia curahkan semaksimal mungkin, lalu kemudian hasilnya seperti apa, sebesar atau sekecil apapun, ia akan merasa ridho dalam dirinya. Tidak ada hubud dunia, ya. Hubud dunia itu itu lebih cenderung kepada mengejar dunia terus, ya. Mengejar dunia, mengenyampingkan urusan akhirat. Banyak urusan agama, ibadah yang tertinggal gara-gara apa? Mengejar dunia, menumpuk dunia. Yahsabu annama lahu akhlada, sehingga ada prasangka dalam dirinya hartanya itu akan membuat dia kekal hidup di dunia. Sampai seperti itu. Nah, orang yang akan dijadikan orang baik oleh Allah, diberikan kebaikan, maka ia diberikan zuhud dalam masalah dunia.
Lalu kemudian wa bassarahu ayubahu, dan Allah memperlihatkan aibnya. Jadi artinya apa? Basar itu kan penglihatan batin ya. Itu penglihatan batin, sehingga begini. Dia itu akan selalu melihat aibnya sendiri. Ya. Tidak pernah menilai, tidak pernah mempermasalahkan aib orang lain. Apalagi sampai menghina ketika ada orang lain berbuat dosa, ketika orang lain berbuat aib, apalagi sampai menyebarkannya. Tidak. Ia yang selalu diperlihatkan oleh Allah itu kekurangan dirinya, ya, aib dirinya. Kenapa? Karena setiap orang itu tentu memiliki aib. Nah, inilah dalam hadis ini ada 3 tanda ya, bahwa Allah akan menjadikan seseorang itu baik, bahwa Allah akan memberikan kebaikan pada seorang hamba. Yang pertama, ia akan Allah pahamkan, faqihkan dalam masalah agama. Kemudian zuhud terhadap dunia, terhadap harta, ia selalu melihat kekurangan dirinya, sehingga di situ dia mau terus memperbaikinya. Gitu. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Anasin, dari Anas.